Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Berdasarkan laporan perusahaan teknologi bidang kualitas udara dunia IQR, Indonesia masuk ke peringkat 17 negara dengan polusi udara terburuk. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara nomor 1 yang paling berpolusi. Ada sekitar 6 kota di Indonesia yang masuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat. Salah satunya adalah Jakarta yang berada di peringkat kelima. Sedangkan di dunia, ibu kota negara Republik Indonesia ini berada pada peringkat ke-12 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada tahun 2021. Dampak dari polusi tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dari adanya gangguan pernafasan hingga infeksi saluran pernafasan akut yang jumlahnya selalu meningkat di tengah masyarakat. Dampak terburuk dari polusi udara adalah timbulnya kanker paru. Penyakit ini menjadi penyebab kematian nomor 1 dari seluruh jenis kanker. Data IQR 2021, sekitar 2.500 orang di Jakarta meninggal dunia akibat polusi udara. Baik, untuk mengetahui seberapa bahaya kemudian dampak dari polusi udara ini yang terus-menerus memberikan paparan gitu ya terhadap manusia atau kita sebagai warga kota, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ada Dr. Agus Dwi Susanto. Saya akan sapa, selamat pagi, selamat siang, dokter. Salam Selamat sehat. siang, Mas. Baik. Dok, bicara soal polusi lagi-lagi ya, Jakarta, Indonesia di Asia nomor 1, kemudian juga kita lihat di dunia urutannya ke-17. Sebetulnya kalau bicara dari sisi kesehatan, Dok, apa bahayanya kemudian untuk manusia gitu ya dari polusi ini, terutama untuk organ paru? Seberapa buruk sih dengan paparan ini yang terus-menerus terkena gitu ya ke kita sebagai manusia? Ya, terima kasih. Jadi memang masalah polusi udara ini adalah salah satu masalah yang dalam 1 dekade terakhir ini menjadi pembahasan Hmm, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tetapi memang banyak pihak yang belum menyadari betapa bahayanya dari polusi udara luar ruangan ya. yang sekarang ini sedang kita bahas. Kalau kita melihat dampak kesehatannya itu terbagi atas 2 hal. Satu adalah dampak jangka pendek, kemudian yang kedua adalah dampak jangka panjang. Ya. Nah, dampak jangka pendek itu apa? Yaitu apabila seseorang yang menghirup dari polutan tersebut langsung menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Hmm, Yang utama adalah bahwa bahan-bahan dari polutan itu, baik berbentuk gas maupun berbentuk partikel yang disebut sebagai particulate matter, itu sebagian besar itu bersifat iritasi, hmm, sehingga menyebabkan keluhan-keluhan dampak jangka pendek seperti mata merah, kemudian kulit gatal, sakit tenggorokan, hidung berair, bersin-bersin, ya. Dan kemudian yang dapat menimbulkan dampak jangka pendek lainnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. hmm, Ini yang paling sering dibahas. hmm, hmm. Jadi kalau kota-kota yang mengalami polusi udara, riset-riset di luar negeri, termasuk juga beberapa riset di Indonesia, kejadian ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, itu mengalami peningkatan 35-50% kasus Ya. dibanding tidak mengalami polutan. Tentu ini menjadi hal yang mesti diperhatikan ya, untuk efek jangka pendek yang mungkin muncul. Efek jangka pendek lainnya yang bisa terjadi adalah pada orang-orang yang rentan, Hmm, yaitu orang-orang yang memiliki penyakit dasar, ya, ya, seperti yang sudah memiliki penyakit paru, yaitu ya. asma, penyakit paru kronik, atau juga penyakit TBC, atau juga penyakit jantung dan pembuluh darah. Hmm, hmm, Nah, orang-orang yang sudah memiliki penyakit dasar ini dapat menimbulkan efek jangka pendek berupa terjadinya peningkatan serangan dan kunjungan antar rumah sakit, atau terjadinya kunjungan ke hmm, rawat inap akibat hmm, terpajan dari polusi udara tersebut. hmm. Riset di Rumah Sakit Persahabatan di tahun 2021 yang terakhir yang lalu, termasuk saya sebagai salah satu penelitinya, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki penyakit asma, memiliki penyakit PPOK, itu mengalami peningkatan Ya. kunjungan rawat gawat darurat di Rumah Hmm. Sakit Persahabatan yang meningkat seiring dengan peningkatan kadar polutan di wilayah Jakarta Timur. Hal ini memberikan gambaran bahwa seiring peningkatan kadar polutan, maka resiko terjadinya serangan penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya pada orang tersebut mengalami peningkatan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian
Apabila kita ingin mengontrol penyakit tersebut dengan pengobatan yang optimal, maka polusi udara harus diturunkan. Isu yang kedua adalah bagaimana dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjang yang bisa terjadi adalah apabila seseorang menghirup polutan itu secara terus-menerus selama beberapa tahun, akan menimbulkan beberapa dampak kesehatan. Untuk bidang penyakit paru, maka bisa memunculkan resiko terjadinya penurunan fungsi paru yang lebih cepat. Kalau rata-rata seseorang mengalami penurunan fungsi paru dalam 1 tahun sekitar 25-28 ml per tahun, maka pada orang yang kena polusi bisa meningkat hampir 2 kali lipat, bisa sampai 45-50 ml per tahun. Kemudian terjadi resiko peningkatan penyakit asma, resiko peningkatan penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Bahkan di riset-riset luar negeri juga menunjukkan terjadinya resiko peningkatan penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke. Apabila pajanan itu terkait dengan terpajan partikulat matter PM2,5 secara terus-menerus selama beberapa tahun, maka risiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke juga akan mengalami peningkatan. Dan yang terakhir adalah risiko untuk terjadinya kanker, khususnya adalah kanker paru. Nah, riset yang ada di luar negeri, sekitar 3-5% penderita kanker paru itu timbul akibat pajanan polusi udara. Dan salah satu riset yang dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan pada tahun 2013, di mana saya salah satunya peneliti, juga menemukan bahwa 4% dari penderita kanker paru yang dirawat, ternyata faktor risikonya adalah terpajan polusi udara. Ini ada beberapa gambaran penyakit-penyakit yang muncul akibat pajanan polusi udara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi tidak main-main ya kemudian dampaknya, dan ini jadi pesan ya untuk kita masyarakat, hey kemudian hati-hati ini, dan untuk kesehatan kita sendiri berbahaya gitu ya, dan kita juga aktivitasnya tidak di indoor saja gitu, tapi kemudian juga banyak aktivitas yang di outdoor yang juga kemudian terpapar dengan hal-hal tersebut. Nah kemudian untuk standarnya kan terkadang kita sebagai manusia tidak sadar bahwa kita sudah menghirup partikel-partikel kecil tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah PM2,5 untuk standar WHO sekarang. Itu tidak menyadari gitu, ketika kita tidak melihat atau tidak menggunakan alat ukur tertentu terkait kualitas udara di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan, Dr. Agus? Apa yang harus kita kenakan? Apakah masker-masker yang sekarang kita gunakan sebagai penangkal virus ini bisa juga digunakan untuk mengurangi tadi paparan terhadap udara-udara kotor tadi yang ada di wilayah kita gitu atau di sekitar kita? Oke, terima kasih. Sepertinya pengendalian polusi udara ini harus melibatkan berbagai aspek. Masyarakat sendiri, termasuk kita, kemudian pemerintah, kemudian organisasi LSM yang terlibat di dalam masalah kesehatan lingkungan, itu harus memberikan peran-peran yang sama dan dalam upaya untuk mengontrol polusi udara. Upaya pencegahan itu terdiri atas 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah bagaimana mencegah seseorang yang tidak sakit menjadi sakit akibat polusi udara. Beberapa yang bisa dilakukan tentu adalah pengendalian supaya polutan itu berada di nilai ambang batas, yaitu di bawah nilai ambang batas. Tentu di dalam upaya pengontrolan ini bisa dilakukan. Misalnya kita harus beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan berbasis massal. Kita menggunakan bis, kemudian kita bisa menggunakan MRT atau juga menggunakan kendaraan angkutan lainnya. Kita juga jangan menambah polusi, misalnya dengan membakar sampah, ya itu juga bisa menambah polusi di luar wadah. Kemudian oleh pemerintah yang perlu dilakukan adalah mengontrol bagaimana kendaraan-kendaraan ini yang beredar juga harus memiliki emisi kendaraan yang rendah, sehingga polutannya tidak terlalu tinggi. Dibatasi juga kawasan-kawasan yang harus dilewati kendaraan itu supaya tidak mengandung polutan yang tinggi, kendaraannya harus dilakukan pengontrolan. Termasuk polusi dari industri. Itu juga harus diatur bahwa industri tidak boleh memberikan emisi yang cukup tinggi atau diatur bagaimana polusinya itu harus tidak melebihi nilai ambang batas. Kemudian dari pemerintah juga harus mengatur bagaimana transportasi massal harus disediakan. Dan transportasi massal ini harus yang cukup baik emisinya, bahkan kalau bisa dikonversi menggunakan bahan bakar bahan bakar alam ya. Jadi misalnya kita menggunakan
listrik itu sebagai salah satu pengembangan teknologi mengubah bahan bakar alami menjadi non bahan bakar. Yang ini menimbulkan emisi yang rendah. Itu ada beberapa upaya. Nah, kemudian yang bisa dilakukan lagi pencegahan primer adalah masyarakat harus melakukan perlindungan berupa satu menggunakan alat pelindung diri yang tadi Mas sampaikan. Salah satu yang bisa dilakukan alat pelindung diri adalah menggunakan masker. Di dalam polutan ini, masker yang paling ideal adalah masker yang dapat memfiltrasi particulate matter itu lebih dari atau sama dengan 95%. Banyak merek-merek masker yang disebut sebagai respirator yang memiliki kemampuan filtrasi lebih dari 95%. Salah satunya adalah KN95 atau N95 itu memiliki kemampuan filtrasi tersebut. Meskipun begitu ada beberapa merek-merek lain yang bisa dipakai. Yang terpenting adalah bagaimana masker tersebut dapat memfiltrasi minimal 95%. Kemudian upaya yang lain tentu adalah menjaga kesehatan diri, menjaga bagaimana pola hidup sehat. Terus yang terpenting pula adalah melakukan pemantauan. Kalau ingin kita melakukan aktivitas di luar rumah, maka lakukanlah pemantauan wilayah-wilayah mana yang memiliki polutan yang tinggi. Kita harus menghindari daerah-daerah yang polutannya melebihi nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Memang idealnya pemerintah harus menyediakan layar-layar lebar informasi polutan di setiap titik sehingga masyarakat akan tahu. Tetapi secara personal kita sebenarnya bisa memiliki alat pengukur polutan personal yang banyak juga dijual-jual secara online. Di situ kita bisa melihat lingkungan kita sebenarnya berapa kadarnya, apakah aman atau tidak. Kalau tidak aman, hindarilah aktivitas di luar rumah. Kalau pakai aktivitas di luar rumah menggunakan alat pelindung diri. Mungkin itu beberapa langkah-langkah singkat dan simpel yang bisa dilakukan untuk mengendalikan polusi udara. Baik, dan itu tadi kemudian langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan tadi. Terima kasih Dr. Agus, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah berbagi informasi, lengkap sekali informasinya. Ini menjadi bekal kita kemudian ya dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan tidak hanya kita masyarakat, pemerintah, pengusaha dan semua aspek bisa berperan dan harus berperan untuk ini semua. Terima kasih Dok, salam sehat. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang. Ya pemirsa, Badan Kesehatan Dunia kemudian memperkuat pedoman tingkat terkait kualitas udara dan juga meningkatkan bahwa polusi udara ini sekarang menjadi salah satu ancaman untuk lingkungan terbesar. Usai jeda kita akan berbincang bersama dengan juru kampanye iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia. Ada Mas Bondan Andrianu. Sesaat lagi tetap di Halo Indonesia. Baik, pengendalian polusi udara ini bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan kita, namun juga berdampak nih terhadap aspek-aspek lainnya termasuk produktivitas kita di masyarakat kota. Oleh sebab itu, pengendalian polusi udara ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa kemudian dilakukan secara sebagian. Harus semua masyarakat terlibat, semua stakeholder juga terlibat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya selaku juru bicara, juru kampanye iklim dan juga energi dari Greenpeace Indonesia, ada Mas Bondan Andrianu. Saya akan sapa, selamat siang Mas Bondan. Selamat siang. Baik, Mas Bondan, lagi-lagi kita mendapatkan informasi begitu ya, dan headline bahwa Jakarta, Indonesia menjadi kota dengan polusi yang sangat buruk di dunia, urutannya masuk 17 gitu ya, dan di ASEA bahkan masuk 3 besar gitu. Melihat hal tersebut, sebetulnya apa yang harus kita perhatikan Mas dari permasalahan ini? Ini kan sebetulnya bukan masalah baru gitu ya, sudah beberapa kali kita masuk trending seperti itu. Ya, jadi kalau bicara Jakarta jadi juara tanda kutip ya untuk polusi udara ini, dan kalau meliput laporan EQR itu adalah mengukur khusus parameter konsentrasi PM 2,5 yang seperti Dr. Agus sampaikan tadi ini adalah polutan kecil yang berukuran seper-30 dari selai rambut manusia, kecil sekali. Dan ini tidak berlangsung 1 tahun 2 tahun, jadi Greenpeace berkampanye sejak 2017 dan datanya masih kurang lebih sama. Dan saya masih ingat waktu itu Greenpeace berkampanye sejak pada saat Asian Games itu 2018. Respon pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah ingin memanggil siapa yang mengatakan udara Jakarta tidak sehat. Waktu itu ingat sekali saya. Tapi justru di 2019-2020, KLHK sendiri menunjukkan datanya bahwa PM2,5 statusnya di Jakarta sudah tercemar. Artinya sudah melebihi baku mutu tahunannya. Dan ini membuktikan bahwa ternyata kalau saja dari awal
tidak merespon dengan denial ya, tidak menyangkal, harus melakukan langkah nyata mengendalikan sumber pencemarnya, tidak lantas akhirnya digugat. Kalau pendengar pernah dengar ya, ada 2019 kita melakukan gugatan, ada 32 warga negara yang melakukan gugatan dan akhirnya dimenangkan di 2021. Itu sebagai bentuk bahwa ternyata terbukti bahwa pemerintah memang tidak melakukan langkah serius dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Karena yang digugat itu mulai DKI Jakarta sampai dengan Presiden sebenarnya, termasuk Menteri Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri. Dan Jawa Barat dan Banten menjadi turut tergugat. Kalau tadi disebutkan iya, tidak bisa hanya Jakarta saja sendiri yang mengatasi soal polusi udara ini. Karena DKI Jakarta baru saja merilis laporannya dalam laporan akhir pemantauan kualitas udara di tahun 2021, mengatakan bahwa ternyata ada hasil dispersi polusi udara gitu ya, hasil modelingnya ternyata ada polutan yang berasal dari luar Jakarta. Dan itu membuktikan bahwa Jakarta memang tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama dengan daerah sekitarnya. Dan juga terbukti di situ dalam laporan tersebut bahwa PM2,5 dan O3 ini adalah parameter kritis yang seringkali setiap bulannya melebihi baku mutu udara ambien. Jadi setiap bulannya sudah melebihi baku mutu udara ambien, bahkan dalam 1 tahun itu jelas sudah melebihi baku mutu udara ambien tahunan. Akhirnya laporan tersebut juga menyimpulkan sejak 2019, 2020, 2021 udara PM2,5 ya, khususnya baku mutunya DKI Jakarta masih status tercemar. Jadi laporan yang diluncurkan IQR itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Dan sedihnya beberapa kali masih banyak juga yang merespon ini IQR ini berasal dari mana laporannya, apa alat ukurnya. Dan kalau kita mengaca daripada data-data yang sudah dipublish oleh DKI Jakarta sendiri, itu sudah membuktikan bahwa iya udara yang kita hirup tercemar. Bahkan di awal pertengahan tahun lalu itu kita meluncurkan bahwa ketika PPKM darurat pada saat itu itu justru Maret April itu justru PM2,5-nya tertinggi, dan laporan ini juga membuktikan bahwa ketika PPKM darurat justru PM2,5-nya itu tertinggi dibandingkan bulan-bulan setelahnya. Dan ternyata setelah dianalisis erat kaitannya dengan angin dan curah hujan, dan dari kesimpulannya ternyata seringkali datanya ketika kita sandingkan PM2,5 dan kondisi curah hujan harian gitu ya, ketika curah hujan tinggi itu PM2,5-nya turun. Dan kesimpulannya ternyata harusnya kita tidak hanya bersandar pada curah hujan harusnya dalam pengendaliannya. Harusnya pengendalian pencemaran udara baik yang udara sumber pencemar tidak bergerak atau bergerak. Yang bergerak dalam hal ini adalah transportasi, yang tidak bergerak adalah industri dan segala macamnya. Jadi kita harus mengurangi tadi polusinya gitu, jangan kemudian mengandalkan terhadap hujan karena terkadang sulit untuk mencari pawangnya juga ya Mas Bondan gitu ya, karena terbatas ya, hanya event-event tertentu saja. Oke, baik. Mas Bondan, tadi Dr. Agus sudah banyak bicara soal kesehatan, efek jangka panjang, jangka pendek dari kesehatan tadi. Mungkin Mas Bondan bisa bicara apa sih kemudian efek produktivitas terhadap masyarakat dari sisi sosial, dari sisi produktivitas mereka, aktivitinya, apa kemudian akan terganggu dengan permasalahan polusi ini? Jelas sekali. Saya masih ingat di tahun 2019 lalu ketika viral ada waktu itu setor foto polusi dan Jakarta, akhirnya banyak warga Jakarta sadar bahwa Jakarta sangat jarang melihat langit biru. Dan di situ banyak sekali komentar netizen, oh pantas ya, kulit saya yang alergi ini kembali datang. Kemudian yang tadi saya matanya iritasi tapi sudah sembuh, ketika polusi udara tinggi iritasi mata saya datang kembali. Dan banyak yang seperti itu. Artinya kondisi orang, kalau kata Dr. Agus tadi, yang punya kelompok sensitif dia akan merasakan langsung. Bahkan kalau debunya terlalu parah pun itu tanpa orang sensitif pun akan merasakan dampaknya langsung. Ini contoh kasusnya di Marunda sebenarnya. Kalau teman-teman pendengar pernah dengar kasus Marunda yang baru saja diputuskan oleh DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan pembenahannya, karena di situ sudah jelas ada anak kecil yang matanya sudah rusak, retinanya, kemudian kulitnya gatal-gatal, dan ini dilaporkan sejak 2017. Dan menariknya ini bukan debu dari cerobong PLTU, tapi batu bara yang ditumpuk dan akhirnya tertiup angin ke rusun Marunda itu. Bayangkan di lantai 4 di rusun itu ada debu sampai ke lantai 4-nya. Dan sampai sekarang masyarakat masih berjuang untuk menuntut keadilan ya, karena jelas dampaknya. Ini sebagai bentuk bahwa yang jelas saja dampaknya, pemerintah masih dalam tanda kutip tanggung untuk mengambil langkah nyata. Karena sudah jelas itu mencemari, harusnya dilakukan langkah-langkah penindakan, misalnya penutupan atau sanksi yang tegas gitu ya, sehingga ada efek jerak. Kalau sudah jelas seperti itu saja langkah nyatanya belum diambil
dan tidak ada efek jerak, ini menjadi pertanyaan. Karena gugatan dalam yang dimenangkan oleh warga negara ini salah satunya adalah pengendalian sumber pencemar, baik berat tidak bergerak, yang itu dilakukan secara bersama dan melibatkan masyarakat juga. Dan juga tentunya melibatkan seluruh, tidak hanya Jakarta, tapi semua wilayah di sekitaran Jakarta. Begitu. Dan yang paling pentingnya poinnya ketika gugatan itu memerintahkan Presiden untuk membuat standar baku mutu yang bisa melindungi kelompok rentan. Jadi kelompok rentan ini banyak ya terjemahannya. Bisa orang yang sudah punya penyakit bawaan, bahkan penyakit pernapasan dan segala macam. Termasuk anak-anak sebenarnya. Ya, kita tahu informasi itu, banyak juga masyarakat yang mengikuti bahwa ya sesimpel pembakaran di sekitar kita ya, bahkan sesimpel membakar sampah pun di sekitar kita juga kemudian itu bisa jadi perbuatan yang merugikan gitu ya untuk kita sendiri, dan kita berhak kemudian menegur, ataupun tidak mampu kita menegur kita akan laporkan gitu ya ke ketua RT ataupun ketua RW agar kemudian bisa ditertibkan dan diinformasikan. Mas Bondan, bicara soal aksi, sepertinya KLHK saja sudah banyak memasang ya alat-alat ukur di beberapa wilayah. Terakhir lah informasi beberapa pekan ini di 4 titik gitu yang ada di Jakarta Utara. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian Dishub juga aktif melakukan screening untuk kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai standar, dan juga kita lihat beberapa upaya dengan melakukan ya transportasi umum, publik, integrasi dan lain sebagainya. Apalagi yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah juga untuk kemudian kita menekan sama-sama nih angka polusi yang sepertinya secara pandangan mata sudah bisa kita lihat setiap hari sekarang. Ya, jadi menariknya dalam laporan DKI Jakarta yang dipublish bulan lalu ini bahwa menunjukkan uji emisi yang digadang-gadang oleh DKI Jakarta ini menjadi garda utama penanganan pencemaran udara ya. Tapi ternyata dalam report ini disebutkan bahwa evaluasinya efektivitas kegiatan uji emisi ini belum dapat dituntaskan. Jadi terbukti efektif atau tidaknya itu belum terjawab di riset ini. Artinya belum ada bukti signifikan ketika uji emisi dilakukan itu signifikan mengurangi polusi udara. Satu hal itu. Kemudian ada langkah nyata yang merupakan LEZ ya, Low Emission Zone, ada di Kota Tua itu. Dan uniknya di laporan ini juga disajikan data yang hanya pengambilan data pada 8 sampai 9 Februari. Bagaimana setahun seterusnya. Jadi justru laporan-laporan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah nyata pemerintah itu tidak signifikan mengurangi polusi udara, khususnya DKI Jakarta ya. Dan lebih nyata lagi, di sini disebutkan bahwa ternyata ada polusi udara yang berasal dari luar Jakarta. Tapi tidak ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk duduk bareng ibaratnya ya. Mana Jawa Barat, mana Banten, mana datanya Jawa Barat, mana datanya Banten, mana datanya DKI Jakarta, dan apa yang dilakukan. Jadi agak sulit kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sudah signifikan mengurangi polusi udara. Bahkan dalam laporan ini kita bisa simpulkan murni penurunan kualitas udara itu terjadi karena curah hujan, bukan karena upaya penanganannya sebenarnya. Bahkan alat pantau saja di sini dikatakan DKI Jakarta kan baru punya 5 atau 7 gitu ya, tambah alat KLHK. Di sini disebutkan bahwa ternyata harusnya Jakarta tuh punya 43 alat pantau dan masih jauh dari cukup ternyata. Artinya dari mulai alat pantau saja itu kita masih kurang. Walaupun sekarang DKI Jakarta klaimnya sudah mempublish di website dan aplikasi. Dan pertanyaannya ketika angkanya tidak sehat, itu berapa minggu lalu ya, berapa hari itu angkanya tidak sehat loh kalau pendengar perhatikan. Dan itu data resmi dari KLHK. Dan saya merasakan langsung. Pada saat itu saya berada di luar, saya bersepeda 3 hari berturut-turut, dan akibatnya saya merasakan ispa langsung. Saya merasakan dampaknya langsung bahwa itu ya udara yang saya hirup ternyata tidak sehat. Nah pertanyaannya ketika angkanya tidak sehat di stasiun pantaunya, apa yang dilakukan pemerintah? Apakah ada upaya peringatan, warning, atau misalnya yuk saatnya pakai masker karena udaranya tidak sehat. Nah upaya-upaya seperti itu yang masih belum ada kita lihat ya yang nyata untuk upaya penanganan ini sehingga bisa melindungi masyarakatnya dari dampak polusi udara pada kesehatan. Tidak hanya diukur, kemudian ketika tahu kualitasnya buruk ya diumumkan gitu ya dengan cara yang kreatif. Betul. Sehingga masyarakat paham bahwa kondisinya seperti itu. Bahkan sekelas Mas Bondan saja gitu kemudian akhirnya ketika tidak dapat informasi terpapar juga dan langsung merasakan. Apalagi seperti saya dan juga pemirsa gitu ya. Oke, baik. Mas Bondan, terima kasih sudah berbagi informasi pagi hari ini. Kita harapkan dengan adanya informasi ini kemudian banyak masyarakat yang tergerak ya untuk sama-sama berubah, pemerintah juga berubah, pengusaha juga berubah. Kita sama-sama memperbaiki udara kita. Terima kasih Mas Bondan sudah bergabung. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat siang.
Ya, seni kaligrafi yang dipamerkan di JIC Jakarta Utara menjadi cara untuk menyebar syiar Islam. Seperti apa keindahannya? Kita akan menyaksikannya sesaat lagi. Tetap di Hal Indonesia.